Utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dari aspek material, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Nah, negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia salah satunya bersumber dari utang. Utang digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional. Karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas. Sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Contohnya seperti Indonesia. Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi menjadi 3, yaitu bantuan proyek, bantuan teknik, dan bantuan program. Bantuan proyek yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang, dan jasa. Bantuan teknik yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli. Dan bantuan program yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum, sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan. Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas pinjaman dari lembaga internasional dan pinjaman dari negara-negara anggota IJJI atau IKI. Pinjaman dari lembaga internasional yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang pada dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan. Yang kedua, pinjaman dari negara-negara anggota IJJI atau IJI hampir sama dengan pinjaman dari lembaga internasional. Hanya biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral anggota IJJI atau IJI. Biasanya berupa pinjaman yang sifatnya lunak. Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, sebab alirannya dapat meningkatkan pendapatan dari tabungan domestik, sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Kemudian, terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan dari luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya.
Sedangkan dampak negatif utang luar negeri, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia pada saat terkena krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pada saat itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup drastis terhadap mata uang dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis, dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun. Nah, itu dia informasi tentang utang luar negeri. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali.